warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali di Diatal, sajikan narasi berbagi inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan kru Media Center. Dan kali ini kita berada di episode spesial, yaitu episode ke-50. Nah, jadi di episode spesial kali ini kita bakalan saling tanya jawab antar kru Media Center. Jadi di sini udah ada pertanyaan yang udah dikumpulin dan nanti kita akan ambil satu-satu dan setiap orang bakal jawab pertanyaan yang sama. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita coba ya. Pertanyaan pertama. Apa yang menjadi tantangan ketika melakukan liputan atau podcast? Oke. Langsung jawab aja ya. Kalau buat aku sendiri, tantangan kalau lagi liputan atau podcast itu adalah ini tergantung tempatnya. Kalau aku ya, dulu waktu awal-awal, karena aku masih grogi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan tempatnya terlalu rame atau terlalu terbuka atau terlalu asing buat aku, itu kayak bikin aku jadi agak susah buat fokus dan harus lebih bisa kontrol tremor dan lain sebagainya. Next, Tinza. Jawab. Oke, kalau aku ya sama kayak Naila, tergantung tempat. Kalau misalnya ramai banget itu pasti sangat grogi banget, gak bisa ngontrol nervous banget lah. Ya, kayak gitulah. Lanjut. Kalau aku tergantung orangnya. Jadi deg-degannya itu malah kayak habis wawancara gitu loh, kayak tadi aku banyak salahnya ya, aku tadi ngomong apa sih gitu. Gitu deh. Aku juga tergantung tempatnya, biasanya kalau ramai tuh bikin grogi ya nggak? Ya gitu. Kalau nggak rame-rame banget biasanya juga nggak patio grogi. Udah gitu. Nggak pati. Kalau aku juga nggak jauh beda, terus sama kayak Mbak Haura, tergantung orangnya. Jadi kadang kalau orangnya penting tambah grogi, tapi kalau mungkin sebaya atau kayak cuman satu sekolah atau teman sekelas, itu lebih santai gitu. Oke. Kalau aku juga sama tempat dan lawan bicaranya. Kalau tempatnya rame, terus lawan bicaranya penting, pasti groginya plus kayak gitu. Aku sama sih, cuman kayak kan orangnya kan kayak malu-malu banget. Bukan malu-maluin ya. Jadi tuh ya kebanyakan grogi lah, udah gitu aja. Kalau aku beda. Kalau liputan itu lebih susah ke ngejar orangnya. Waktu pertama-tama itu kan aku ngejar orang tuh sampai maghrib. Kalau podcast itu lebih ke pertanyaan beranak gitu. Ada fotonya nggak sih, Pak? Iya, ini. Kalau aku yang bikin tantangannya itu pasti ya mengatasi grogi ya. Biasanya ya sama kayak yang lainnya, karena lawan bicara sama suasana sama tempat sih, mungkin itu yang bikin grogi. Sama sih, kayak tergantung tempat, suasana. Terus kadang kalau orangnya penting banget gitu, rasanya kayak aduh salah ngomongnya gimana ya nanti ngatasinya gitu. Dah, sampai. Oke, itu pertanyaan pertama guys. Next bakal diambil sama Zaza. Bakal ini. Apa perasaan atau pengalaman yang cuma bisa dirasakan dan ditemui di Media Center? Apa ya? Mungkin kalau perasaan itu semuanya bisa ditemuin sih kalau perasaan. Pengalaman mungkin ketemu sama mereka ini, Naila, Balkis, Gendis, Fafa, Husna, Malika, Alika. Ini siapa ini? Nggak kenal ini. Ya kayak gak usah disebutin lah, kalau di belakang kamera itu gak usah disebutin. Kalau pengalaman ya ketemu orang-orang penting tuh, kayak siapa ya? Pak Tafsir. Siapa lagi? Aku nggak itulah. Ketemu orang-orang penting, ketemu orang-orang ya sesama kru Media Center. Pengalaman barulah tentunya. Kalau nggak di Media Center, aku nggak bakal tahu kalau aku nggak bakal tahu kalau ternyata reporter kayak gitu tuh seru banget. Soalnya
sering disband kelas. Nah habis itu disband kelasnya itu kayak kita kadang bisa keluar gitu loh. Itu tuh kayak kan di kelas udah bosen banget, habis itu kita bisa keluar kayak ih seru banget. Pengalaman yang cuma bisa dirasakan. Pengalamannya sih biasanya lebih kenal sama kakak kelas. Soalnya kalau nggak gitu ya jarang nggak sih kenal sama kakak kelas gitu. Ya gitu aja. Kalau aku mungkin lebih ke pengalaman. Pengalaman ketemu orang-orang hebat. Di sini kan banyak ya, nggak cuma di media center atau mungkin pas lagi liputan gitu. Ya gitu. Udah. Kalau aku sendiri mungkin kalau nggak ikut media center tuh kepercayaan diriku tuh mungkin bakal rendah banget karena aku SD tuh nggak ikut apa-apa dan aku merasa kayak aku kurang percaya diri aja sih. Kalau perasaan sih aku senang karena bisa kenal sama banyak orang ya, terutama kakak kelas. Aku jadi kayak nggak ansos gitu. Udah gitu aja. Kalau aku jadi kok jadi orang aku jadi kenal orang yang kayak perasaanku itu nggak mungkin lah aku kenalan sama orang ini, kayak misalnya siapa ya Mbak Zaza gitu. Dulu aku mikir aku nggak bakalan mungkin bisa kayak kenalan sama Mbak Zaza gitu. Pokoknya intinya gitulah. Mungkin kalau nggak di media center aku nggak bakal bisa sepercaya diri ini karena dulu juga pemalu ya. Sama kalau pengalaman ya bisa ketemu orang-orang penting, contohnya kemarin ketemu dan ngobrol wawancara sama Prof Haidar, ketua pimpinan Musad Muhammadiyah gitu. Dan pengalaman ya, kalau pengalaman tuh bisa ketemu orang-orang hebat, terus kayak ketemu sama kakak kelas yang hebat-hebat juga, keren-keren. Terus apa lagi ya, perasaannya seneng, terus kayak baru pertama kali loh ya ini aku baru masuk media center tuh langsung dibully sama kakak-kakaknya ini, bapak-bapak. Terus kayak bully dalam artian bercanda ya? iya, terus lebih deket sama guru sih, jadi kayak hebat ketemu sosok yang hebat, terus lebih deket sama guru, itu aja sih. Kalau aku itu sih, kalau misalkan gak ikut media center mungkin aku masih demam kamera, bener-bener segrogi itu teman-teman yang lain, sama mirip sama Haura. Kalau nggak ikut media center dan liputan keluar, mungkin aku nggak akan ngerasain waktu jam KBM, tapi kita tuh keluar sekolah, bener-bener itu hal paling seru sih. Seru. Kulineran. Iya, itu yang paling merah. Next, Haura. Oke, pertanyaan ketiga. Yang terlihat menarik gitu. Wah, ini sama semua sih, nggak ada yang menarik. Sejak kapan kalian punya niat masuk kru media center? Sejak kelas 7 sebenarnya aku pengen ikut, cuman aku baru ikut pas kelas 8. Udah sesimpel itu. Awalnya sih cuma iya, awalnya tuh cuma diajak teman, tapi Temunya nggak keterima. ya ternyata bisa ikut ya, jadi ya gitu doang. Kalau aku niatnya itu dari pas ada info rekrutmen itu. Cuman niatnya iseng, tapi masuk. Kalau aku sebenarnya tuh dari SD tuh aku udah mau masuk sini. Jadi aku ngepoin tentang YouTube-nya DA kan. Terus aku lihat liputannya kayak Mbak Rafa, Mbak Naila. Terus aku lihat kok kayaknya seru, terus aku pengen ikut deh. Ya udah ikut. Singkat banget. Tadi pertanyaan aku lupa. Kalau niat sih aku sama kayak Mbak Haura kelas 7. Karena karena kelas 7 tuh aku terinspirasi sama Mbak Karina Sembada.
Sama kakak kelas 9 yang ini. Aku sebenarnya sama kayak Malika, waktu sebelum masuk sini tuh kayak ngepoin itu, terus itu kayak aku pengen gantiin posisinya Mbak Rafa gitu. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya bukan gitu, maksudnya kayak pengen jadi kayak Mbak Rafa gitu loh, harus plek ketiplek gitu loh, kayak gitu. Tapi ya sekarang gini. Aku mungkin dari waktu MPLS kan ada liputan ya, terus habis itu kayak wah kok keren banget sih mbak-mbaknya gitu, terus habis itu jadi tertarik deh dan ikut gitu. Aku juga sama dari MPLS, terus kayak aku tuh lihat Mbak Naila, wah keren banget bisa ngomong di depan kamera, terus kayak kok berani banget ya, terus gara-gara iseng diajak sama Fafa sama Gendis, terus kayak aduh ikutan pengen, terus udah keterima udah gitu. Kalau aku karena di kelas 7 itu juga media centernya baru buka, baru open recruitment, maka jadi waktu itu aku langsung join. Terus sebenarnya mikir-mikir juga sih kayak bakal ganggu pelajaran nggak sih, tapi ternyata masa sih malah nggak apa-apa harus ganggu pelajaran. Tapi kita butuh gangguan itu. Terus kayak ada dukungan dari beberapa orang di push, jadi kayak ya kenapa enggak gitu deh. Kalau aku dulunya itu nggak tahu ada yang namanya kru media center. Aku tuh dulu cuma tahu Mas Ridwan sama Mas Ilyas sudah gitu doang. Nggak ada itu kayak tahu reporter dan lain-lain tuh. Terus dulu aku join organisasi, terus sering kesini gara-gara buat sesuatu lah. Terus lama-lama tahu ada Mbak Rafa habis liputan dan lain-lain. Terus Naila juga dulu, Mbak Nadia itu. Terus itu tertarik deh buat join dan jadi kru media center. Next, Anissa yang ngambil. Anissa. Sabian. Astagfirullah. Pernah naksir sama narasumbernya enggak? Naksir sama narasumbernya enggak? Apa? Naksir sama narasumber. Ya ampun. Siapa yang nanya ini? Yang jelas enggak, karena enggak tertarik. Kalau aku enggak, karena enggak sesuai tipe. Udah. Siapa namanya? Tipemu gimana? Kalau aku apa ya? Bukan naksir tapi kagum. Pas itu waktu liputan pokoknya liputan tentang storytelling bahasa Inggris, terus aku mewawancara salah satu pesertanya, itu cowok, tapi kayak keren, bagus, keren. Kalau naksir sih enggak, soalnya kan apa ya, aku nggak suka cewek, ya udah. Apa sih tadi aku mau jawab apa sih? Naksir sih enggak, cuman kayak aku tuh soalnya yang tak narasumberku itu biasanya itu bapak-bapak. Jadi apa namanya? Kadang mikir kayak abis itu pertanyaannya itu kayak apa coba, terus aku suka bapak-bapak gitu. Kalau aku sih nggak pernah, karena juga aku nggak pernah wawancarai teman-teman di sekolah juga, dan ya narasumberku paling itu siapa ya? Contoh siapa yang namanya Miss Mary, itu kan nggak mungkin juga kan, sama paling bapak-bapak juga sih, nggak pernah juga. Ya sama sih, aku nggak pernah wawancara teman-teman di sini, terus kayak biasanya sama orang tinggi-tinggi, jadi masa naksir sama orang yang udah nikah kan aneh gitu. Tinggi. Oh, kamu pendek. Enggak. Zaza. Kalau aku sih juga nggak pernah ya, soalnya saya Yang itu. Yang apa sebutin dong. Yang mana? kalau kalian teliti Yang main bola itu. Itu. Jersinya berapa? Aduh. kalau kalian penonton setia di ATV ya harusnya tahu sih. Ya tonton satu-satu. Iya. Mirip kayak yang dibilang Papa tadi, soalnya yang sering apa sih? Jadi itu tuh apa namanya? Lawan bicaraku tuh
bapak-bapak. Jadi kayak bukan sebaya nggak sebaya, jadi nggak mungkin suka gitu. Kecuali kalau sebaya nggak. Apa ini? Profesional. Ya. Nah kalau aku yang pastinya enggak lah ya, narasumbernya kan kayak orang penting kayak gini. Waduh. Kayak aneh lah, ini salah satu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Words Siapa yang buat pertanyaan? Ya bener, siapa sih yang nanya? Siapa kayak, tapi aku nggak pernah sih, soalnya ya sama kayak teman-teman yang jadi narasumberku itu mostly bapak-bapak, terus ibu-ibu kan nggak mungkin juga ya gitu deh. Next. Kamu ragu banget ya dapat pertanyaan aneh. Iya, ini pertanyaannya Nyeleneh. Jadi ini gimana ya? Apa? Susah seneng jadi kru MC itu apa aja? Susahnya kalau aku yang nggak ada, ya ada. Susahnya kalau pas apa ya? Ya nggak ada kalau sekarang. Kalau senengnya itu bisa dapat pengalaman baru, terus mungkin kalau pas lagi ada acara, terus ngumpul bareng kayak gini juga seru banget gitu kan. Oke, kalau aku tuh susahnya waktu dapat lawan bicara yang ini sih, kayak jawabnya tuh males-malesan. Kayak kita udah niat tapi kayak kok gitu sih. Kalau senengnya kumpul-kumpul kayak gini sama bisa dispen. Ya, makasih. Kalau susahnya itu mikir pertanyaan beranak gitu loh pas podcast. Terus kalau senangnya tuh banyak. Salah satunya tuh dapat pengalaman baru sama dapat teman baru. Kalau aku susahnya itu ya kayak Malika, cuman bedanya aku tuh kalau misalnya disuruh nyari narasumber kayak itu lo kejaran itu loh gitu, kadang itu kayak ayo sini ya tak wawancarai mereka tuh kayak kamu aja gitu tuh malesin. Habis itu kalau senangnya ya kayak ngumpul-ngumpul gini lah intinya ya gitu. Kalau susahnya mungkin sama kayak Husna, nyari pertanyaan beranak sama ini sih, kan kadang kan kita juga nggak ikut pelajaran, jadi mungkin kadang ketinggalan pelajaran, jadi waktu ujian tuh ada materi yang mungkin belum dipelajarin gitu. Kalau senangnya banyak sih, senangnya kayak contohnya tadi dapat pengalaman baru, kumpul-kumpul bareng, itu senang banget gitu. Susahnya yaitu ketinggalan pelajaran. Terus kadang tuh kalau udah lama nggak kena kamera, terus tiba-tiba kena kamera gitu rada tremor. Ya sama sih. Terus kayak kalau nanyain orang tuh rada susah gitu. Kalau senengnya ya ketemu sama orang-orang hebat, terus kayak mewawancarai orang-orang hebat yang belum tentu teman-teman kita itu bisa ngerasain apa yang kita rasakan. Terus ketemu sama kakak-kakak hebat dan lebih dekat dengan guru. Kalau aku susahnya juga mirip-mirip kayak teman-teman sih, harus ngejar-ngejar narasumber. Kalau cuman ngejar terus beliau mau sih nggak apa-apa, tapi kalau kadang bukan ngejar dan kita nungguin terus ternyata beliau tuh udah ada jadwal lain dan bener-bener nggak bisa sama Kayak kita. podcast nggak jadi. Ini kita udah 2 kali. Itu adalah liputan di luar, gak jadi gimana ya? Ya. Iya sih, kalau liputan kayak udah dijanjiin nanti kita ke Wonorejo ya misalkan, terus nggak jadi. Aduh. Wonorejo lagi. Aduh. Bukan Wonorejo mana ya, lupa sih di sana pokoknya agak ke Tamangunan lah, terus kayak nggak jadi. Berarti kita udah pakai PDHM, Udah kita selika juga. kita udah bener-benerin rambut, Sakit hati. terus kayak nggak jadi, itu sedih banget. Tapi kalau senengnya kayak ini kita kan lagi dispen, jadi kayak seru banget. Tim dispen. Kalau aku susah seneng tuh 2:3 lah. Susahnya 2, senengnya 3. Kalau Pak susah itu ya kayak mereka ini tadi, Husna ya sama Naila itu ngejar narasumber. Kayak itu kejaran padahal tuh belum tentu mau dan
kadang tuh kalau yang paling ngeselin tuh jawabannya sependek sesingkat itu. Bisa lah dipanjangin dikit. Kalau seneng kalau seneng tuh ya ketemu teman baru, pengalaman baru, semuanya baru, orang baru juga. Orang baru. Ya itulah pengalaman baru, jadi host, jadi reporter for the first time. Aku jadi reporter. Kalau aku susahnya itu kayak sebenarnya liputan itu menurutku hoki-hokian, kayak kadang kita tuh ke sebuah acara itu tuh kayak seru banget, habis itu tempatnya enak, orang-orangnya gampang diwawancarain. Nah itu senengnya. Kayak susahnya itu kita ke tempat yang kayak misal pernah ke lapangan itu nggak sih Nay? Yang main bola itu loh, itu kan panas banget. Nah terus tuh Mana nggak boleh masuk lagi ternyata. iya nggak boleh masuk ke lapangan, harus pakai sepatu. Iya, harus pakai sepatu. Jadi pakai sendal. Ramen kita lupa pakai sendal. Jadi kita aduh kasihan sih. Nah habis itu tuh selain panas, wah pokoknya itu udah panas, terus tempatnya kayak berdebu banget, itu bikin bad mood. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya Karena cuman dapat bakso. enggak bakso. Kok bakso sih? Sambel. Nah itu. Seru cuman ya itu loh yang susah-susahnya itu bikin bad mood gitu deh. Susahnya biasanya kalau ngasih pertanyaan ke orang-orang penting itu takut salah apa ya, salah bahasa gitu loh. Ya kan. Terus kalau senengnya ya bisa di-spend, bisa kumpul-kumpul gitu. Iya. Udah kan.